Hingga saat jangan kemana-mana, stay tune terus di sini di gelombang kesayangan Anda. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompak persahabatan bersama radio kesayangan Anda, Monik Surya Barito FM. Dan rekan-rekan di mana saja Anda berada, salam jumpa. Dan tentunya ada saya Bung Jos Bima Sinar. Malam hari ini saya akan bincang-bincang berkaitan dengan demo damai, aksi demo damai. Dan kali ini di ujung telepon ada Bung Jumbi. Tadi ada Bang Toyo putus tadi. Dan saya tadi mencoba untuk beberapa menghubungi dari unsur DPR, ada di unsur pimpinan DPR. Nampaknya ada kesibukan yang lain ya. Dan ini line telepon sudah ada yang mewakilinya. Dan juga tadi saya coba menghubungi dari eksekutif, tidak bisa hubungin, maksud saya tidak bisa diangkat. Dan tentunya mungkin ada tanda tanya nanti yang akan kita bahas di sini, di forum ini. Oke, baik, saya ucapkan selamat malam untuk Pak Wahyudi Nur. Halo. Malam pemirsa radio Medan. Oke, baik. Posisi di jalan Pak ya? Posisi dalam berjalan. Berjalan. Ada di jalan Pak, sambil jalan nggak apa-apa, santai aja. Ya. Oke, baik. Oke, baik. Selamat malam Bang Jumudi.
Selamat malam, Monika Surya. FM. Oke, baik. Bung Jumudi, apa kabar? Sehat? Siap. Oke, baik. Selamat malam, Bung Budi. Iya, silakan. Sahabat. Itu ada Pak Wahyudi Nur, Pak Jumudi. Siap. Tadi kebetulan kita nggak bisa ini Pak, hubungi dari eksekutif, nampaknya nggak bisa diangkat dan juga mungkin ada ini sedikit belum bisa menerima untuk semalam ini. Tapi oke, saya akan mencoba. Bang Jumudi, kegiatan aksi damai yang tadi sudah kita bincang-bincang di siang tadi, nah kebetulan sudah masuk di YouTube itu, mungkin belum selesai semuanya bincang-bincang kita. Dan malam hari ini kan saya ulang kembali bincang-bincang kita berkaitan dengan demo damai. Oke, demo damai ini banyak hal yang tentunya akan yang disampaikan kepada pemerintah, terutama berkaitan dengan hal-hal apa yang mengganggu kesejahteraan ke masyarakat Barito Timur. Oke, baik, mungkin bisa Bang Jumudi ulang kembali Bang, sedikit mungkin nanti sebagai bahasan kita malam hari ini. Silakan. Ya, terima kasih dari Bang Jos telah memberikan kesempatan kami untuk rekap ulang pembicaraan tadi jam. Dan juga selamat malam untuk Wahyudi Nur. Selamat malam, Pak Jumudi. Ya, dan Ketemu juga lagi kita. ya, semua pendengar radio Monika Surya FM. Iya. Siapa yang berudara pada malam hari ini berkaitan dengan apa yang disampaikan atau apa yang ditanyakan oleh pihak Bung Jos. Saya akan menyampaikan beberapa hal. Kenapa terjadinya demo damai tadi? Asalnya dengan satu catatan bahwa masyarakat Barito Timur sudah melihat keberadaan daerah kita atau yang lainnya sangat selalu kritis tentang adanya kemajuan. Nah, maka oleh sebab itu kami sebagai wakil dari masyarakat, sebagai tokoh masyarakat Barito Timur itu melihat keberadaan tersebut, maka kami tidak kalau tidak melakukan hal yang terbaik untuk masyarakat. Iya. Ya. Maka oleh sebab itu perlu kami sampaikan kepada saudara-saudara yang mendengar suara saya dimanapun Anda berada, bahwa yang kami sampaikan demo damai itu dengan suatu catatan yang sangat akurat, dengan data yang otentik, dengan keadaan yang sekarang terjadi. Nah, maka sebab itu kami menurunkan massa sesuai dengan artinya kesepakatan dari pihak keamanan tidak lebih dari 100 orang. Iya. Karena mengingat keberadaan kita dalam keadaan COVID-19, lalu kita memperhatikan protokol kesehatan. Iya. Hal lain berkaitan dengan tersebut, ada 10 poin yang akan kami sampaikan. Bang Jos atau Bang Yudinur untuk sampaikan bahwa tuntutan-tuntutan itu berdasarkan fakta, berdasarkan realita, berdasarkan yang berdasarkan arti penglihatan. Maka oleh sebab itu kami menyampaikan demo damai dengan tertib, aman dan terkendali. Nah, maka oleh sebab itu Bung Jos, artinya ada 10 tuntutan itu tadi. Pertama tentang penggunaan anggaran, tentang CSR, tentang pemberdayaan masyarakat, tentang pengelolaan keuangan, dan lain sebagainya. Jadi poin itu tadi kami melihat banyak hal-hal yang kecil, sehingga kami minta fungsi dari DPR untuk melakukan hak interpelasinya, karena DPR punya catatan kalau tidak salah, Bung Jos, ada beberapa rekomendasi DPR, tetapi tidak pernah diindahkan oleh Bupati. Maka sebab itu kami mendesak DPR untuk mencabut atau mencopot sesuai dengan aturan yang ada. Dan itu Pak Bung Jos, artinya secara kilas balik dari beberapa hal yang tentang kami, karena ketidakmampuan Bupati Barito Timur untuk mengelola pemerintahnya dengan pengelolaan keuangan anggarannya. Dari sebab itu kami sangat merasa keberatan dan kami merasa dirugikan oleh bukti yang ada, karena dia tidak kemampuannya, akhirnya masyarakat menjadi melarat. Jadi demikian Bung Jos, secara kilas balik artinya pertemuan atau dilaksanakan demo damai tadi baik di muka kantor Bupati dan kami juga di kantor DPR, dan kami diterima oleh DPR dengan baik. Usulan-usulan yang kami sampaikan ke DPR dan DPR secara gembang menerima usulan kami dan sangat sepakat kalau kita mengkritik pemerintah untuk membangun Barito Timur itu sendiri. Jadi itu Bang Jos. Oke, baik. Oke, terima kasih Bang Jumudi. Mohon standby senak ya. Oke. Untuk Bang Toyom, kalau Anda ingin masuk di line telepon silahkan di 0853
4833 7793 di 0853 4833 7793. Anda masuk di sini ya, nanti saya terima. Dan untuk rekan-rekan di kawasan Barito Timur dan sekitarnya, Anda ingin kasih masukan mungkin atau mungkin ingin bertanya, mumpung ini wakil kita, ayat kita ada di line telepon, ada Pak Wahidi Nur. Silakan nanti di 0853 4833 7793. Saya ulang 0853 4833 7793. Selamat malam Pak Wahidi. Assalamualaikum. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa yang dimanapun berada. Dan selamat malam untuk Bang Jos dan juga selamat malam untuk Bang Jumudi. Selamat malam. Oke, baik. Pak Wahyudi Nur, berkaitan dengan tadi aksi demo damai yang kebetulan tadi juga di depan kantor Bupati, setelah itu ke halaman DPR dan langsung juga terima sambut baik di ruangan DPR sendiri. Sebenarnya seperti apa, Pak Wahyudi, bisa dijelaskan secara rinci, serinci-rincinya mungkin, silakan Pak. Halo? Iya Pak. Ya, oh iya deh. Halo, bentar ya. Yang berkaitan dengan apa aspirasi yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi dari tokoh masyarakat, dari lembaga swadaya masyarakat, dari para aktivis, pada prinsipnya adalah kami sangat mendukung sekali apa yang sudah disampaikan. Kan Bung Jumudi kan sudah hadir sama kita tadi kan. Artinya pada prinsipnya adalah kami merasa ada teman untuk mengkritisi apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Nah, jadi pada prinsipnya selama ini memang kita mengalami kebuntuan dengan komunikasi dengan pemerintah daerah. Oleh karena itu, dengan adanya pihak-pihak yang di luar kami, artinya dari masyarakat ini, kita mencoba mendorong pemerintah daerah merespon bahwa ini adalah benar-benar tuntut dari masyarakat. Apa yang disampaikan oleh Bung Jumudi dari 10 poin itu adalah sudah rangkum dari apa yang kami sampaikan, termasuk dari RKPG, dari juga kita juga membentuk Pansus Covid, dan juga yang baru-baru ini kita mendorong supaya Dewan mendorong adanya interpelasi terhadap DPR. Nah, interpelasi itu kita di Dewan sudah ada sekitar 14 orang. Nah, jadi kami tadi berharap dengan pihak yang di luar kami, artinya lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, tolong yang diawasi bukan hanya pemerintahnya saja, tapi juga legislatifnya diawasi. Sebenarnya di mana kepekaan mereka dan juga mereka memang berada di dalam posisi rakyat atau tidak gitu kan. Nah, jadi poin yang saya sampaikan adalah kami dengan tokoh-tokoh masyarakat tadi punya pemahaman yang sama. Kita ingin niatnya adalah membangun Barito Timur dengan lebih baik, dan kami melihat adalah selama ini yang dibangun di media itu hanya pencitraan, tidak ada eksekusi terhadap pembangunan daerah Barito Timur. Kenapa begitu? Saya katakan tadi di depan mereka bahwa aneh, Barito Timur yang kaya sumber daya alam ini, kita punya tambang, punya sawit, punya rumah sakit, punya perdagangan yang bagus, tapi APBD-nya rendah. Sisanya tinggi, tapi kok anehnya WTP terus gitu. Nah, jadi hal-hal yang seperti inilah yang kami harapkan kontrolnya adalah kontrol bersama antara legislatif dengan masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, media, dan termasuk Bang Jos sendiri. Kami berterima kasih ini difasilitasi dalam hal seperti ini. Ini adalah kita ada media untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa kita sama-sama bekerja, termasuk dewannya juga memikirkan, termasuk lembaga swadayanya juga memikirkan, termasuk tokoh-tokoh seperti Bung Jumudi ini kita mengapresiasi, mendorong adanya kegiatan, adanya semacam masyarakat itu mencarikan sebuah kemerdekaan lah, saya anggap seperti itu. Kemerdekaan dalam arti kata selama ini masyarakat itu adalah korban sebenarnya. Bukan diberdayakan, tapi istilahnya jadikan korban ya.
Jadi yang menurut saya tidak kurang lah pemberdayaan itu. Malah istilahnya mereka jadi korban lah, anggap begitu. Nah, jadi itulah pengantar apa yang saya sampaikan, dan juga itu sudah saya sampaikan, termasuk di sini kan ada Bung Jumudi kan, apa yang saya katakan itu adalah seperti yang saya katakan tadi di forum itu. Terima kasih. Oke, baik. Selama ini Pak, antara eksekutif dan legislatif sendiri kan ada naik turun ya dalam komunikasi. Apakah selama ini yang poin-poin yang sudah masuk di DPR itu memang betul-betul diresponnya oleh eksekutif sendiri tanggung-tanggung begitu? Silakan. Apa tadi Bung Jos tadi saya kurang jelas tadi. Ini yang berkaitan dengan eksekutif dan legislatif sendiri kan saat ini kan dari beberapa waktu kan ada naik turun dalam hal komunikasi ya. Seperti yang beberapa waktu yang lalu adanya miskomunikasi atau apa itu yang berkaitan dengan dana Covid dan sebagainya. Nah, apakah dari legislatif sendiri sudah menyampaikan poin-poin yang terkait usulan dari masyarakat ataupun mungkin orasi dari masyarakat sendiri yang berkaitan dengan tidak puasnya atas pemerintahan ini? Jadi begini, masalah komunikasi kita memang selama ini sebenarnya di PRD itu membuka ruang. Artinya kita sudah beberapa kali menjadwalkan terutama dengan Bupati dan tim TPID kan, supaya kita benar-benar membicarakan apa yang menjadikan kebutuhan masyarakat itu sendiri, begitu kan. Makanya kan di dalam hal-hal yang berkaitan dengan silpa, masalah APBD, termasuk juga yang berkaitan dengan CSR, termasuk juga dengan perusahaan-perusahaan. Itu yang 10 poin yang sampaikan itu sebenarnya sudah dipertanyakan ke DPR melalui rapat-rapat kerja, begitu kan. Nah, saya kadang aneh juga kemarin kata Bupati kan DPR tidak mau ada rapat kerja, maka saya balas juga ke media, yang kami undang itu siapa yang tidak hadir, gitu. Jangan dimainkan bahwa seolah DPR itu bekerja kan. Nah, jadi kadang-kadang memang apalagi kemarin ada webinar ya yang berkaitan dengan ekonomi ya, ekonomi masyarakat. Saya kemarin dengan tegas menyerang di grup dewan itu. Saya bilang coba kita kupas tuntas, undang media, undang LSM, undang tokoh masyarakat, undang pelaku usaha. Jangan hanya kita cuma webinar, hanya itu pun melalui Zoom meeting kan. Apa manfaatnya? Yang penting itu adalah eksekusinya, itu ada realisasinya, nanti didukung nggak anggarannya, ada nggak pendampingannya dan seterusnya. Jadi saya bilang tolong kupas tuntas itu, jangan hanya memainkan media seolah pemerintah daerah memang pro terhadap rakyat. Jangan membodohi seperti itu. Yang penting itu adalah realisasinya dari kebijakan itu. Itu yang saya sampaikan kan. Jadi maaf mungkin saya ini kayak marah-marah terus karena memang saya itu mana ya, agak jengkel juga begitu kan lama ini komunikasinya itu. Agak permainan seperti ini kan. Nah, jadi itu yang saya sampaikan. Nah, jadi saya dengan kehadiran Bung Jumudi dan kawan-kawan itu sebenarnya adalah semacam ada semacam tambah energi buat kami untuk melakukan sosial kontrol gitu kan. Dan harapan kami kawan-kawan juga dari pihak NTB juga mendorong kawan-kawan di DPR, karena kan tidak mungkin kita itu mempunyai pandangan dan prinsip yang sama kan. Tapi ketika DPR itu juga dikontrol, harapan kita kawan-kawan mempunyai pemahaman sama dengan kita kan, dengan kawan-kawan dari pihak yang tadi hadir juga gitu loh. Memang kita menjalankan fungsi pengawasan kita dengan benar. Saya kira seperti itu. Oke, baik. Udah dapat poinnya. Pak Wahyudi, yang berkaitan dengan tadi aksi damai dan kebetulan sudah langsung ditangani DPR sendiri, ada Pak tindak lanjutnya ke depan mungkin dari DPR sendiri yang berkaitan dengan ini? Seperti apa kalau ada? Silakan. Jadi kan gini kan, karena kehadiran DPR tadi itu kan hanya beberapa anggota DPR yang hadir kan, dan itu kan pasti ada datanya. Jadi kan kami kan rencana, kalau saya sendiri berpikiran, tadi juga saya sampaikan dengan Pak Tua kan, kami sejak periode ngobrol kan, kalau bisa Banmus itu diagendakan nanti untuk yang berkaitan mungkin itu, karena itu nantinya mungkin dalam bentuk kan kita
entah itu DPU kan, rapat dengar pendapat umum kan, mereka itu kita undang lagi gitu kan, terutama kayak misalkan tadi kan mereka mengharapkan kita ada komunikasi dengan pihak perusahaan kan, ada beberapa perusahaan yang disebutkan tadi, ada DKI, ada SGM, ada apa tadi satu lagi kan tadi kan. Jadi kita kalau bisa undang mereka itu, kita juga undang tokoh-tokoh masyarakat ini. Harapan kita salah satu poin dari yang ini kan mereka juga menuntut masalah pihak perusahaan ini. Nah, kita maksudnya ada tindak lanjutnya mungkin dalam bentuk LPU lah, bahwa kita juga mau ada yang action begitu. Kalau saya pribadi sebenarnya malah saya yang mau ikut demo sebenarnya itu. Iya. Oke, baik. Sudah dapat ini Pak Wahyudi. Mohon ditahan sejenak Pak. Pak Jumudi, selamat malam Pak. Malam. Oke, gimana Pak? Berikan tentang dengan komentarnya Pak Wahyudi Nur. Silakan. Selamat malam Pak Wahyudi. Selamat malam Bung Jumudi. Saya sangat artinya merasa dukung luar biasa di DPR. Artinya yang kami lakukan demo itu tadi. Luar biasa di DPR, artinya mendorong kami juga, kami pasti mendorong DPR. Iya, sama-sama Pak gitu. Ya. Nah, perlu kami tegaskan, masyarakat ini seperti yang dikatakan Bung Wahyudi itu tadi, bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang, dia menyatakan tidak ada manfaat dengan masyarakat. Masyarakat sebenarnya diperdayakannya. Nah ini yang menjadi kesannya. Contoh, seluruh pekerjaan ataupun paket proyek yang DL-nya jumlah yang ada di Batu Timur itu Bang Jos, boleh dicatat, itu 169 perusahaan. Halo? Ya, Ya, 169 perusahaan. Kalau kita setiap tahun yang bisa mendapat pekerjaan hanya berapa? Paling baik itu 20 Pak. Tapi 20 itu hanya mendapatkan nilai di bawah 200. Ya. Nah, yang 149 tidak mendapatkan pekerjaan. Nah, akhirnya siapa yang mendapat kerjaan di atas 200? Semua kabupaten-kabupaten tetangga. Nah, inilah artinya menjual masyarakat Batu Timur, Kabupaten Batu Timur. Kami rasa Bupati ini menjual Kabupaten Batu Timur dari kepentingan dan kewenangannya, dan memperkaya dirinya dan memperkayakan orang lain karena ajakan. Maka sebab itu kami wanti-wanti menyampaikan ke pihak DPR, apa yang dilakukan oleh Pak Bupati itu jelas merugikan masyarakat. Contoh, DPR dengan Bupati atau legislatif dan yudikatif, eksekutif, dengan eksekutif sampai sekarang tabrakan terus. Kapan dia bisa membangun? Kapan dia bisa sinergi? Yang menjadi korban siapa loh? Masyarakat Bang. Kenapa? Karena Bupati tidak mau mendengar apa yang disampaikan rakyat kita. DPR akhirnya apa? Jalan yang itu salah, jalan yang itu salah. DPR mau jalan, Bupati tidak mendengar. Akhirnya apa? Pembangunan itu, proyek itu, lain dan sebagainya tidak akan jalan. Kenapa? Tanpa ada badan kontrol dari DPR, anggaran kita tidak mungkin bisa jalan. Karena pengetukan anggaran, penentuan anggaran itu juga disahkan oleh DPR. Nah, berdasarkan itu, sakitnya hati kami. Kenapa? Silpa sejak tahun 2014 sampai 2019 dihitung kurang lebih 500 juta, hampir setahun APBD kita 1 tahun. Nah, berdasarkan itulah artinya Bupati ini memperdayakan masyarakatnya. Karena tidak ada besar tersebut di Batu Timur ini kalau itu tidak ada masyarakatnya. Dan mungkin tidak ada kabupatennya. Setelah masyarakatnya ada, kabupatennya ada, baru duit itu bisa keluar. Karena apa? Anggaran yang ada itu diperhitungkan itu per keluarga itu. Yang disampaikan oleh saat itu dia tahu jumlah keluarganya ini, jumlah penduduknya ini. Itu yang dioperasikan untuk kesejahteraan masyarakat. Namun sekarang masyarakat terkapar. Dana COVID-19 itu Pak jelas per Februari 2019
tanggal 29 Februari 2020 harus diselesaikan sampai per Mei 2020. Itu yang disampaikan oleh pusat karena wilayah negara Republik Indonesia darurat COVID-19 pada waktu itu adalah lockdown. Nah, oleh sebab itulah keberanian kami sehingga kami melihat keberanian ini kalau dibiarkan Barito Timur akan menjadi Kabupaten Timur akan dikembalikan menjadi kecamatan lagi. Kenapa? Karena ketidakmampuannya bupati atau pemerintah daerahnya untuk mengelola daerahnya sendiri. Sehingga setiap tahun kita silpa. Akhirnya karena silpa kita banyak, dilihat pemerintah pusat kita bisa membangun dan kita sudah sejahtera. Lalu setiap tahun turun ke APBD kita. Akhirnya kita punya APBD, setelah dicek masyarakatnya kapal dan pembangunannya tidak ada. Nah, itu dasarnya kami sangat berterima kasih biar bisa menerima kami dan bisa bersinergi dengan kami dan menerima 10 tuntutan. Yang terakhir tuntutan mencopot jabatan Bupati Barito Timur itu karena ketidakmampuannya untuk membangun Barito Timur itu sendiri. Karena apa? Dana yang sudah diberikan dia tidak bisa menghabiskan untuk pembangunan ternyata secara kelihatan di mana pembangunan atau proyek atau jalan yang ada di Barito Timur yang dianggap masih yang dianggapkan bagus. Hampir setiap desa itu. No. Nah, inilah Pak, kalau kita membangun dengan 10 miliar itu mungkin luar biasa Barito Timur itu. Stadion bisa jadi, jalan lingkar bisa jadi, pasar ampun bisa bagus dan sebagainya. Okay. Salah satu. Nah, kenapa saya sampaikan di Radio Monika FM ini? Saya bisa berbincang dengan Pak Wahidi selaku wakil kami dari masyarakat itu sendiri dan sebagai Bung Jos untuk memfasilitasi ini. Alasannya apa, Pak? Kalau kita selalu menunggu, tidak membangun, orang tidur, tidak membangun, kecelakaan, harus kita tuntaskan itu. Makanya kami demo damai itu dengan seluruh tuntutan yang paling mengerikan adalah karena kepemimpinan saudara Ampera Yunus itu ada kepemimpinan otoriter. Nah, tidak bisa mendengar suara orang lain, tidak mau mengindahkan sebagai DPR badan pengawas itu, Pak. Nah, inilah yang disayangkan sehingga kami minta DPR bisa melakukan hak interpelasi itu supaya mengingatkan Bupati. Mungkin itu Bang Jos supaya saya sampaikan lebih jauh. Nah. Oke, baik. Terima kasih Bang Jos. Oke, baik. Terima kasih Bang Jumedi. Ya. Pak Wahyudin, tadi ada poin-poinnya yang disampaikan oleh Pak Jumedi. Di antaranya, apa betul? Memang lama ini pekerjaan-pekerjaan daerah itu bukan kontraktor lokal sendiri yang bermain di situ, Bang? Pak Wahyudin. Saya kira begini, yang itu kan hadir itu kan banyak ketua asosiasi kan, iya. Dan bahkan kan istilahnya kita itu kan sudah dikatakan kan ada 169 apa istilahnya kan perusahaan yang ada di Bartim. Jadi bukan rahasia umum lagi Bang Jos bahwa memang kita ini kan cukup aneh. Sederhana saja Pak, menceknya itu. Cek aja sederhananya pajaknya itu loh, benar nggak masuk di Bartim kalau memang itu dilakukan oleh pengusaha Bartim. Nah, yang jadi anehnya adalah bahwa sebenarnya ada nggak memang niat membangun pelaku usaha di Bartim? Karena kan walau bagaimanapun ketika itu uang beredar di Bartim, otomatis juga perputaran uang itu kan berjalan di Bartim, termasuk pajaknya, termasuk distribusi toko bangunannya, termasuk juga hal-hal yang lainnya begitu loh. Nah, jadi saya benarkan bahwa selama ini tolong cek saja, benar nggak pengusaha-pengusaha Bartim? Kan asosiasi sekarang banyak yang tutup karena tidak ada pekerjaan. Sementara mereka harus dibebankan membayar pajak itu. Nah, jadi saya kira itu bukan ucapan jempol, bukan isu belaka, dan itu sebuah kenyataan. Sebuah kenyataan. Nah, harapan kita adalah sebenarnya kan harusnya Pak Bupati, pemerintah daerah itu mendata berapa ada perusahaan di Bartim, panggil mereka. Katakan bahwa ini kita ada paket. Nah, tolong gimana caranya kalian semua atur baik supaya ini semua pertama bisa semua bekerja. Yang kedua adalah semuanya memang bisa diberdayakan. Begitu loh. Nah, kenyataannya kan berbeda. Nah, jadi apa yang disampaikan tadi itu adalah benar adanya yang berkaitan dengan tidak ada pemberdayaan terhadap para
para investor kita lah, anggap itu kan para pelaku usaha kita yang berkaitan bidang jasa konstruksi maupun dalam bentuk bangunan fisiknya kan. Nah saya kira itu. Oke, baik. Sayang sekali ini dari pihak eksekutif tadi saya hubungin tidak bisa mengangkat dan tidak mau mengangkat. Nah, ini Bung Jos, hal lagi kan bentuk keseriusan mereka kan. Saya harap sebenarnya kalau memang mereka mau kan bisa diklarifikasi di sini. Iya. Artinya kan kita di sini ada eksekutif, ada legislatif, ada dari lembaga swadaya. Yeah. Jadi kita benar-benar maunya terbuka, transparan, tidak menghakimi, tapi kita bermain data kan. Kita kan harus bermain itu dengan fakta, tidak mau menyudutkan siapa sebenarnya. Oke, baik. Pak Wahyudi, Pak Jumudi, tolong ditahan sebentar, Pak. Saya akan mencoba menghubungi Pak Panan Mustar yang berkaitan ada hubungannya dengan Barito Timur. Oke, saya bentar, Pak ya. Dan untuk rekan-rekan di mana saja Anda berada, Anda masih bersama kami di gelombang saya Anda di Radio Monika Surya Barito. Dan untuk rekan-rekan mungkin yang ada masukan-masukan yang berarti untuk Radio Monika FM yang berkaitan dengan apa aksi demo tadi, silahkan Anda tunggu di 0853 4833 7793. Sekali lagi di 0853 4833 7793. Saya sedang menghubungi Bapak Panahan Mustar, yaitu PLT Sekda Kabupaten Barito Timur, untuk dimintai keterangan berkaitan dengan aksi demo tadi yang dilakukan oleh masyarakat Barito Timur. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat menerima panggilan. Oke, baik. Halo Pak Wahyudi. Sebentar, kita coba. Dan untuk rekan-rekan di mana saja Anda berada, Anda masih bersama kami di gelombang sayang Anda. Dan halo Pak Wadi. Ya, halo. Oke. Ya. Nggak bisa saya hubungi Pak, terpaksa. Mungkin nggak bisa komentar tentang berkaitan dengan ini. Oke Pak. Pak Jumudi. Sebagai closing statement kita ya di ujung acara ini. Kemungkinan ada hal-hal harapan atau mungkin apa yang perlu disampaikan ke wakil kita yang ada di ujung telepon ini, ataupun harapan Anda kepada pemerintah, dan mungkin apa-apa sebagai penutup kita, silakan. Ada waktu 2 menit. Terima kasih Bung Jos. Yang harapan kita untuk legislatif tidak lebih kurang adalah tangani proses yang kami sampaikan. Yep. Kedua, harapan kami untuk pemerintah daerah Kabupaten Barito Timur, khususnya kepada Bupati, artinya sangat sulit. Karena ini alasannya apa? Sulitnya ini akan bisa dirubah lagi kalau sudah sampai ke tangan DPR dan ini sudah di-online-kan semua. Mungkin salah satu pilih alternatif, mundur atau dicopot jabatannya. Itu tidak harapan lain. Kalau diperbaiki mungkin orang yang selalu aku mungkin tidak bisa kan diperbaiki. Hanya itu saja harapan kami. Itu bagus. Kenapa harapan kami? Gantilah bupatinya. Biar dia di-PLT-kan nanti nggak masalah. Yang penting dia mengerti dengan alasannya apa? Alasannya apa? Karena kalau tetap beliau tak bermain, apalagi posisi beliau artinya di akhir jabatannya dia tidak mungkin untuk kedua kali. Iya. Karena apa alatnya? Kalau tetap diberi kesempatan beliau, makin terapa nanti. Jadi harapan kami, dia lanjutkan sidak istimewanya atau interpelasinya, karena masyarakat pasti mendukung. Nah, dari Bang Ati Pak Wahyudi sebagai wakil dari rakyat, pada malam hari ini bisa berkomunikasi dengan kita. Masyarakat 67% masyarakat Barito Timur pasti mendukung kinerja DPR. Karena lihat posisi sekarang yang dilakukan oleh eksekutif tidak begitu bersahabat dengan masyarakat. Lebih-lebih juga dengan mitra sejajar dengan beliau adalah DPR pun dia tidak menyerah, apalagi dan masyarakat kecil kecil. Ya, boleh copot dan buatkan rekomendasi pada Menteri Dalam Negeri untuk mencopot karena beberapa hal pelanggaran yang sudah dilakukan oleh Bupati. Itu karena kita punya data. Kalau kita hanya mintakan cabut ini nggak ada punya data, itu namanya ada pencemaran nama baik, Pak. Jadi mungkin itu akan cabut aja sesuai dengan fungsi DPR. Masyarakat pasti mendukung. 67% Pak mendukung semuanya. Kapan apa perlu kami turunkan masa bagi DPR tidak akan mendukung, artinya hak angket itu tadi. Biar kita turun ke DPR berapa ratus orang mau berapa ribu, tapi pasti siap Pak Wahyudi, pasti kami siapa.
Terima kasih, Pak. Oke, baik. Itu. Oke. Kami pasti dukung. Kenapa? Kami sudah sakit hati. Kami sudah 5 tahun melihat kinerja seperti apa. Dia berubah atau tidak? Tetap kelakuannya. Nanti dibikin kesempatan malah parah lagi. Lebih parah lagi. Akhirnya bertumbuh kembali lagi ke nol. Apa kita jadi ruginya? Seluruh masyarakat Batu Timur. Artinya kabupaten itu menjadi kecamatan. Siapa yang bisa duduk? DPR pun, di 25 orang nggak bisa. Dia ada DPR-nya. Ubah DPR-nya. Tidak Kalimantan itu selatan. Ini yang menjadi ketakutan dan ngerinya. Kalau yang memimpin secara otoriter itu. Mungkin dong, Pak, yang dapat terabaikan. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih Bung Jumudi. Pak Wahyudi, ditanggapi dan sekaligus closing statement kita. Closing statement saya adalah pada hari ini saya merasa ada tenaga baru di kami di DPRD, support dari kawan-kawan lembaga kami dalam hal sosial kontrolnya. Jadi harapan kami yang dikatakan bukan eksekutif saya masuk di DPRD itu bisa dilihat itu siapa yang sebenarnya mau bekerja untuk rakyat, mau hadir untuk rakyat, gitu. Nah, jadi memang selama ini kita merasa ada semacam kebuntuan komunikasi karena fungsi kita yang sebenarnya sejajar, ya kita dianggap bahwa kita ini adalah bukan Penghalang. jajaran satu jajaran dan itu. Itulah yang dijadikan bagi saya karena kita lembaga yang harusnya terhormat ini sama sekali tidak dihormati, tidak dihargai dan beberapa kali kami undang itu tidak hadiri. Nah, jadi ini sudah kelihatan bahwa karakternya berbeda kan. Nah, jadi kami tidak ada lain adalah coba dorong kami untuk melakukan interpelasi itu adalah upaya untuk meningkatkan komunikasi yang selama ini kita undang rapat kerja, kita paripurna tidak hadir, kita tahu dan interpelasi itu dia mau hadir. Jadi itu caranya Pak Jumudi dan kawan-kawan, kami sudah merekomendasikan beberapa poin di LKPG yang berkaitan dengan tuntutan kementerian itu sudah ada di situ. Juga sudah serius dengan masalah interpelasi. Nah, Pak Jumudi ketahui, saya ini adalah praksi KPI, Pak. Tapi yang ketuanya itu kan praksi itu kan istrinya beliau. Nah, orang saya itu tidak masuk di dalam tim pansus LKPG maupun tim pansus COVID. Kan aneh. Tolong dicek itu, Pak. Kalau bisa dibesarkan media. Orang-orang yang sebenarnya mau beritikad, malah saya tidak masukkan karena saya pun terlalu vokal di DPR itu, gitu kan. Itu closing statement saya tidak lain adalah bahwa kita kontrol bersama, kita bangun bersama Barisan Timur ini untuk lebih baik ke depannya kan. Kita pasti sedih kalau melihat keadaan seperti ini. Karena apa? Karena banyak sumber daya alam, tapi kenyataannya adalah kita jauh dari harapan. Terima kasih, saya kira itu closing statement saya. Saya memohon kepada pemirsa dimanapun berada kalau misalnya ada sesuatu yang kurang berkenan, termasuk pada Bung Jumudi, saya mohon maaf. Saya bangga dengan kawan-kawan, walaupun ibaratnya kan apa-apa tapi masih memikirkan rakyat dan hal-hal orang-orang seperti inilah yang sebenarnya yang kita harapkan untuk mau bersuara menanggung risiko, tapi mereka memikirkan dari timur. Nah, saya kira itu Bung Ros. Ya, oke. Saya akan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Jumudi. Terima kasih Bung Jos. Terima kasih Pak Wahyunur. Terima kasih Bung Jos. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk rekan-rekan semuanya, sahabat yang sudah siap di ujung telepon untuk talkshow bincang-bincang di radio kita, di Radio Monika Surya Barito FM. Sebagai penutup acara kita malam hari bahwasanya agar masyarakat, kemudian agar legislatif, agar eksekutif mungkin bekerja sama dengan baik seperti halnya daerah lain yang sudah maju. Jangan sampai Barito Timur malah justru ketinggalan yang tidak sesuai diharapkan oleh masyarakat. Karena harapan masyarakat adalah sejahtera yang sebenarnya, bukan sejahtera yang glamor atau sejahtera yang hanya bayang-bayang.
Saya terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangan. Saya Muncus Bimasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Dadah. Hingga saat jangan kemana-mana, stay tune terus di sini di gelombang kesayangan Anda.